Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. We both like apple cider, but your hair is smelling like fruit punch, and I don't even like you that much. Wait, I do. Fuck. Come. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri kembali. Nama aku Nanda Cesarianti dengan NIM 1249210084. Jadi di sini aku ditugasin untuk menganalisis sebuah berita ekonomi makro di Indonesia. Nah, di sini aku ngambil berita tentang ASEAN Development Bank menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia 2025 menjadi 5%. Namun, sebelum aku menganalisis semua beritanya, di sini aku akan membacakan terlebih dahulu beritanya. Di sini aku mengambil berita dari kontan.co.id, yaitu tentang ASEAN Development Bank naikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia 2025 menjadi 5%. Nah, isi beritanya adalah ASEAN Development Bank atau ADB menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2025 dari 4,9% menjadi 5%. Adapun revisi naik ini tertuang dalam ASEAN Development Outlook atau ADO Desember 2025 yang diunggah pada Rabu 10 Desember 2025. Revisi ini dilakukan setelah kinerja ekonomi Indonesia kuartal 3 2025 menunjukkan hasil lebih kuat dari perkiraan, terutama ditopang oleh ekspor yang solid ke Republik Rakyat Tiongkok atau RRT, negara-negara ASEAN, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Proyeksi pertumbuhan PDB di Indonesia untuk tahun 2025 telah dinaikkan menjadi 5% dari 4,9%, tulis ADB dalam laporannya pada Rabu 10 Desember 2025. ADB juga mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 mencapai 5% secara tahunan, dengan rata pertumbuhan pada 3 kuartal pertama tahun ini sedikit melampaui 5%. Aktivitas manufaktur juga menunjukkan perbaikan tercermin dari Purchasing Manager Index atau PMI yang berada di atas level ekspansi yakni 50 sepanjang Agustus hingga Oktober. ADB menilai belanja pemerintah meningkat berkat eksekusi anggaran yang lebih baik serta penyaluran stimulus. Namun, laju investasi dan konsumsi rumah tangga mulai melambat setelah mengalami penguatan pada periode sebelumnya. Untuk 2026, ADB juga menaikkan proyeksi pertumbuhan Indonesia dari 5% menjadi 5,1% seiring perkiraan membaiknya permintaan domestik yang akan didukung oleh stimulus fiskal dan moneter. Nah, teman-teman udah denger kan beritanya bagaimana? Jadi, di sini aku mendapatkan 6 analisis. Sekarang aku akan menyampaikan analisis pertama aku. Nah, pada analisis pertama ini yaitu analisis dari informasi kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh ADB. Sinyal kepercayaan internasional terhadap ekonomi Indonesia. Jadi, kenaikan proyeksi PDB dari 4,9% menjadi 5% pada 2025 dan 5% menjadi 5,1% pada 2026. Ini menunjukkan bahwa lembaga internasional memandang prospek ekonomi Indonesia stabil dan membaik, meskipun kondisi global masih penuh ketidakpastian. Ini mencerminkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia dinilai cukup kuat untuk menjaga momentum pertumbuhan. Selanjutnya yaitu analisis kedua. Analisis kedua adalah performa ekspor menjadi penopang utama.
Ekspor yang solid ke Tiongkok, ASEAN, Amerika Serikat, dan Uni Eropa menjadi pendorong besar revisi ini. Artinya, yang pertama yaitu diversifikasi pasar ekspor berjalan baik. Yang kedua, Indonesia mampu memanfaatkan permintaan global, terutama dari manufaktur dan komoditas. Yang ketiga, ketergantungan pada satu negara atau komoditas tertentu berkurang. Yaitu ini berarti memberikan sinyal positif untuk kestabilan neraca perdagangan. Selanjutnya adalah analisis ketiga. Analisis ketiga ini adalah sektor manufaktur menunjukkan pemulihan. Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur berada di atas 50 atau zona ekspansi. Selama Agustus sampai Oktober ini mengindikasikan yang pertama yaitu industri sedang tumbuh, yang kedua permintaan baik dari pasar dalam negeri maupun ekspor. Yang ketiga, kepercayaan pelaku usaha meningkat. Manufaktur yang ekspansif biasanya berdampak besar pada lapangan kerja dan investasi. Selanjutnya adalah analisis keempat. Analisis keempat ini adalah pemerintah efektif mendorong perekonomian. ADB menilai eksekusi anggaran membaik dan stimulus tersalurkan dengan baik. Implikasinya yaitu pemerintah menjadi aktor penting menjaga pertumbuhan. Lalu belanja negara mulai produktif terutama di sektor strategis seperti infrastruktur dan sosial. Namun, keberlanjutan stimulus perlu dijaga agar tidak membebani fiskal. Dan selanjutnya adalah analisis kelima. Analisis kelima ini adalah tantangan, yaitu investasi dan konsumsi mulai melambat. Meski pertumbuhan kuat, ADB mencatat melambatnya investasi dan konsumsi rumah tangga. Dua komponen terbesar ekonomi Indonesia ini disebabkan oleh yang pertama, daya beli yang melemah. Yang kedua, suku bunga yang masih relatif tinggi. Yang ketiga, pelaku usaha menahan ekspansi karena ketidakpastian global. Jika tidak ditangani, ini bisa menahan pertumbuhan jangka menengah. Dan yang terakhir ada analisis ke-6. Analisis ke-6 ialah prospek 2026 lebih cerah berkat stimulus. ADB memprediksi permintaan domestik akan membaik di 2026 karena yang pertama stimulus fiskal atau belanja negara insentif. Yang kedua stimulus moneter atau potensi penurunan suku bunga. Artinya 2026 diperkirakan menjadi tahun penguatan konsumsi dan investasi, bukan hanya bertumpu pada ekspor. Setelah menyampaikan 6 analisis, aku juga menyimpulkan sebuah analisis yaitu analisis kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, revisi ADB menunjukkan bahwa ekonomi di Indonesia sedang berada di jalur pemulihan yang konsisten. Ekspor dan manufaktur menjadi motor utama pertumbuhan. Pemerintahan berhasil menyediakan dukungan melalui kebijakan fiskal. Namun, untuk menjaga pertumbuhan jangka panjang, Indonesia pun perlu memperkuat daya beli masyarakat, mendorong investasi swasta, dan mengelola stimulus agar tidak menekan fiskal negara. Jika langkah-langkah ini berjalan baik, proyeksi 5% sampai 5,1% berpeluang tercapai. Sekian analisis dari saya. Thanks for watching guys. Bye-bye.